Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode harga pokok pesanan atau job order costing bagian kedua. Pada pembahasan kali ini, kita akan berfokus kepada pencatatan biaya produksi dan biaya non-produksi atau biasa kita kenal dengan istilah jurnal. Pencatatan biaya produksi menggunakan rekening kontrol dalam akun barang dalam proses yang dipecah menjadi unsur biaya produksi itu sendiri. Jadi ada 3 rekening kontrol yang berbeda. Biaya barang dalam proses, dalam rekening kontrol barang dalam proses itu ada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Barang dalam proses ini biasanya digunakan untuk mencatat biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik dan harga pokok produk jadi yang akan ditransfer ke gudang. Sedangkan untuk pencatatan biaya non produksinya itu menggunakan rekening kontrol biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Biaya administrasi dan umum digunakan untuk menampung biaya yang terjadi pada fungsi administrasi, misalnya biaya bagian akuntansi, bagian personalia, dan bagian internal auditor dan lain sebagainya. Sedangkan pada biaya non-produksi, biaya pemasaran digunakan untuk menampung biaya yang terjadi dalam fungsi pemasaran. Contohnya adalah biaya promosi, biaya iklan, dan biaya-biaya yang terjadi di bagian pemasaran. Sekarang kita akan mengenal tentang kartu harga pokok atau job order cost sheet atau bisa juga disebut dengan kartu biaya pesanan. Apa sih kartu harga pokok atau kartu biaya pesanan itu sendiri? Ini adalah dokumen dasar dalam perhitungan biaya pesanan dengan mengakumulasikan biaya untuk setiap pesanan yang ada. Banyaknya kartu biaya pesanan dibuat sebanyak pesanan yang akan dikerjakan. Kartu biaya pesanan biasanya dibuat bernomor urut. Dia akan berurutan mulai dari pesanan yang 1, kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Kartu biaya pesanan di samping dipergunakan untuk menghitung harga pokok suatu pesanan, juga dia berfungsi sebagai rekening pembantu atau subsidiary account dari rekening kontrol. Nah, manfaat dari kartu harga pokok ini sendiri memiliki manfaat perhitungan biaya pesanan adalah untuk penetapan harga jualnya dan pengendalian biayanya. Berikut juga ada contoh bentuk kartu biaya pesanan, misalnya contohnya adalah nomor pesanan 110, itu tercantum dibutuhkan berapa bahan, apa saja bahan baku yang diperlukan, jumlahnya berapa, di situ ada tenaga kerja langsung yang diperlukan serta biaya overhead pabriknya. Nah, ini contoh dari kartu biaya pesanan atau kartu harga pokok. Sekarang kita akan masuk ke penjurnalan, dimulai dari pencatatan biaya produksi. Kita mulai dari akuntansi bahan bakunya dulu. Seandainya kita melakukan pembelian bahan baku dan bahan penolong, maka jurnal yang muncul adalah persediaan bertambah di gudang bahan baku dan kas. Jika pembelian yang melalui tunai, maka akun yang muncul adalah kas. Jika melalui kredit, maka akun yang muncul adalah utang dagang. Begitu juga ketika terjadi pembelian bahan penolong, maka jurnalnya adalah persediaan bahan penolong pada kas atau utang dagang. Selanjutnya, jika bahan baku yang sudah kita beli yang disimpan di gudang kemudian ada pesanan, kita akan menggunakan bahan baku tersebut, maka jurnal yang muncul adalah barang dalam proses biaya bahan baku pada persediaan bahan baku. Jadi persediaannya berkurang dan di debitnya ada barang dalam proses biaya bahan baku. Seperti yang dijelaskan di awal bahwa pencatatan untuk biaya produksi itu ada barang dalam proses dipisah antara bahan baku, tenaga kerja langsung, dan BOP. Selanjutnya, ketika bahan penolong yang kita akan gunakan pada proses produksi, maka jurnal yang muncul adalah BOP sesungguhnya. Jadi bukan BDP barang dalam proses biaya bahan penolong. Kenapa munculnya jadi BOP sesungguhnya? Karena bahan penolong masuk ke dalam kategori biaya overhead pabrik atau BOP. Maka jurnal yang muncul adalah BOP sesungguhnya pada persediaan bahan penolong. Berlanjut kepada akuntansi biaya tenaga kerja, maka jurnal yang muncul di awal periode adalah pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan, artinya belum dibayarkan oleh perusahaan di awal periode. Maka muncul jurnalnya adalah gaji dan upah pada utang gaji dan upah.
kenapa ada gaji dan upah? Gaji biasanya dikategorikan untuk tenaga kerja tidak langsung dan upah adalah untuk pembayaran tenaga kerja langsung. Ketika akan mendistribusikan biaya tenaga kerja itu diklasifikasikan menjadi 3. Pertama, biaya tenaga kerja langsung, maka ini biaya tenaga kerja yang memang terjun langsung ke dalam proses produksi, biasanya buruh yang mengerjakan langsung. Maka jurnal yang muncul akan dibebankan ke pesanan dan mendebit rekening barang dalam proses dan dicatat di kartu harga pokok pesanan. Jurnal yang muncul jadi barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung pada gaji dan upah. Sedangkan jika biaya tenaga kerja yang muncul adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, maka akan dicatat sebagai BOP dan didebit ke dalam rekening BOP sesungguhnya. Mengapa dicatat sebagai BOP? Sama dengan bahan penolong pada jurnal akuntansi bahan bakunya, dia akan masuk dalam kategori biaya overhead pabrik jika tenaga kerja tidak langsung. Maka jurnal yang muncul adalah BOP sesungguhnya pada gaji dan upah. Namun jika biaya tenaga kerja non produksi itu nanti akan dibebankan ke dalam rekening biaya administrasi dan umum dan biaya pemasaran. Maka jurnal yang muncul adalah biaya administrasi dan umum pada gaji dan upah atau biaya pemasaran pada gaji dan upah. Nah, ketika gaji dan upah dibayarkan, maka jurnal yang muncul adalah utang gaji dan upah pada kas. Selanjutnya ada akuntansi biaya overhead pabrik. Pencatatannya terbagi menjadi 2. Pertama, pencatatan BOP yang dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang ditentukan di awal periode. Yang kedua adalah pencatatan BOP yang sesungguhnya terjadi. Jurnal yang muncul adalah barang dalam proses biaya overhead pabrik pada biaya overhead pabrik yang dibebankan. Yang selanjutnya ada jurnal pencatatan ketika BOP yang sesungguhnya terjadi. Misalnya adalah akumulasi depresiasi mesin, akumulasi depresiasi gedung, dan lain sebagainya. Maka jurnal yang muncul adalah BOP sesungguhnya pada akumulasi depresiasi mesin, akumulasi depresiasi gedung. Nah, kenapa ada istilah BOP yang dibebankan dan BOP sesungguhnya? Karena biasanya secara periodik BOP yang dibebankan ke produk berdasarkan tarif yang di awal muka atau di awal periode pesanan itu akan kita bandingkan dengan BOP yang sesungguhnya terjadi atau aktualnya terjadi. Nah, ketika kita ingin membandingkan dan terjadi selisih, maka akan ada jurnal-jurnal untuk mencatat kejadian tersebut. Pertama, jurnal ketika kita di akhir periode, jurnal penutupnya itu kita akan menutup rekening BOP yang dibebankan. Jurnal yang muncul adalah BOP yang dibebankan pada BOP sesungguhnya. Seandainya terjadi selisih antara BOP yang dibebankan di awal periode dengan BOP sesungguhnya, jika BOP yang dibebankan lebih rendah dibanding BOP sesungguhnya terjadi atau aktualnya terjadi, istilahnya itu underapplied, maka jurnalnya adalah selisih BOP pada BOP sesungguhnya. Namun, jika BOP yang dibebankan ternyata lebih besar daripada BOP yang sesungguhnya terjadi atau overapplied, maka jurnal yang muncul dibalik BOP sesungguhnya pada selisih BOP. Ketika proses produksi selesai, maka jurnal pencatatan harga pokok produk jadinya menjadi persediaan barang jadi pada gudang barang jadi. Di kreditnya ada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, dan barang dalam proses biaya overhead pabrik. Jika di akhir periode masih ada pesanan yang belum selesai diproduksi, tapi kita sudah harus melakukan pencatatan atau penjurnalan, maka akun yang muncul adalah persediaan barang dalam proses pada barang dalam proses biaya bahan baku, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung, barang dalam proses BOP atau biaya overhead pabrik. Nah, untuk mencatat harga pokok penjualannya, itu jurnal yang muncul adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Jadi sudah diserahkan kepada pelanggan atau pemesan, maka jurnal yang muncul adalah harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi. Ketika kita sudah menerima hasil penjualan, baik itu kalau secara cash, maka jurnal yang muncul adalah kas pada penjualan. Jika kita menjual secara kredit, maka jurnal yang muncul adalah piutang dagang pada penjualan.
Kerugian yang mungkin terjadi dalam proses produksi yang tidak mungkin kita hindari pada metode harga pokok pesanan ini adalah biasanya pertama adanya sisa bahan, yang kedua adanya produk cacat, yang ketiga adalah produk rusak. Sisa bahan, yang pertama sisa bahan dari salah satu kerugian yang mungkin terjadi dalam proses pabrikasi. Sisa bahan biasanya berasal dari pengolahan yang kurang baik, atau suku cadang rusak, atau cacat yang tidak bisa diretur atau dikembalikan. Stok bahan masih udah terlalu lama, penghentian proyek-proyek percobaan, dan terakhir mesin-mesin pengolahan yang memang sudah aus atau sudah tua. Perlakuannya seperti apa ketika terjadi sisa bahan? Jumlah sisa bahan yang terjadi pada perusahaan manufaktur sebaiknya ditelusuri dulu sepanjang waktu dan dianalisis untuk menentukan apakah kira-kira sisa bahan tersebut karena penggunaan bahan yang kurang efisien, atau kita dapat mengurangi atau menghilangkan sama sekali sisa bahan tersebut. Apabila sisa bahan ini memang selalu terjadi dan memang memungkinkan dan laku dijual, maka perlakuan hasil penjualan sisa bahan ini dapat kita treatment dengan salah satu cara berikut. Pertama, kita tutup ke ikhtisar laba rugi. Yang kedua, bisa sebagai pengurang harga pokok penjualan. Yang ketiga, bisa dikreditkan ke pengendalian overhead pabrik. Yang terakhir, bisa dikreditkan ke akun barang dalam proses. Contoh transaksi sisa bahan, PT Banda Aceh adalah perusahaan industri kemasan karton. Produk yang dihasilkan digunakan industri elektronik. Dalam proses produksi yang dilakukan selalu mempunyai sisa bahan yang laku dijual kepada pengumpul kertas pada bulan Juli 2019. Perusahaan mempunyai sisa bahan berupa potongan kertas sebanyak 456 kg dan dijual dengan harga Rp900 per kilogramnya. Kalau kita ingin menutup ke ikhtisar laba rugi, jurnal yang muncul adalah kas atau piutang dagang pada pendapatan lain-lain. Tinggal kita kalikan tadi 456 kg dikali dengan harga per kilogramnya. Jika kita ingin menguranginya ke harga pokok penjualan, maka jurnal yang muncul adalah kas atau piutang dagang pada harga pokok penjualan. Jika ingin kita kreditkan ke biaya overhead pabrik, jurnal yang muncul adalah BOP atau piutang dagang pada BOP sesungguhnya. Jika kita ingin mengkreditkan pada akun barang dalam proses, maka jurnal yang muncul adalah kas atau piutang dagang pada barang dalam proses. Selanjutnya adalah produk cacat atau rusak. Faktor penyebab terjadinya produk cacat atau rusak bisa disebabkan oleh pelanggan, maka biaya kecatatan menjadi tanggung jawab pelanggan dan dimasukkan ke dalam akun persediaan barang cacat. Yang kedua, bisa karena kesalahan atau kegagalan internal. Karyawan telah melakukan kelalaian, kecerobohan, atau sebab-sebab internal lainnya yang mengakibatkan kecatatan pada produk. Kerugian dari produk cacat yang tidak dapat ditutup dari hasil penjualan dibebankan sebagai penambah pengendalian overhead pabrik. Faktor penyebab terjadi produk rusak bisa kalau seandainya bersifat normal, setiap proses produksi tidak akan mungkin kita bisa hindari yang namanya produk rusak. Maka perusahaan akan memperhitungkannya lagi sebelum proses produksi dimulai. Kalau seandainya memang penyebabnya karena kesalahan, terjadinya produk rusak itu karena kesalahan dalam proses produksi, atau mungkin kesalahan ini kurang perencanaan, atau mungkin bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan terhadap tenaga kerja dan lain sebagainya. Baik, cukup sekian materi kita mengenai metode harga pokok pesanan. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, bisa kita bahas di forum diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.